Shalom dan selamat pagi, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Sekali lagi kita dapat berhimpun pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat daripada ibadah online kita. Sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari saya ajak kita berdoa. Saya akan pimpin dengan suara kedengaran. Bapa kami dalam syurga, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Engkau Tuhan sepanjang hari-hari yang telah lalu, sehinggalah pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati kehidupan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami sekali lagi mau serahkan ibadah online kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Pimpin kami satu persatu Tuhan, bila kami dapat menikmati berkat Engkau ya Tuhan, lewat daripada ibadah online ini. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami terima pada pagi hari ini benar-benar memberkati kami, bahkan benar-benar menuntun kehidupan kami dengan lebih baik. Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, memimpin kami satu persatu, agar kami sentiasa dipenuhi dengan damai-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya semua yang mengambil bahagian Tuhan dalam pelayanan pada pagi hari ini diberkati dengan luar biasa, bahkan dipenuhkan dengan sukacita daripada Engkau ya Tuhan, dari MC, worship leader, backup singers, pemuzik, bahkan penyampai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami akan dengar pada pagi hari ini akan dapat membentuk kami menjadi pribadi yang Kau kendaki. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Lindungi dan peliharalah kami ya Tuhan sepanjang kami beribadah pada pagi hari ini, agar kami sentiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak memuliakan Engkau, hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap daripada kami Tuhan benar-benar fokus pada pagi hari ini untuk kami sekali lagi mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di mana jua kami berada Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan juga menuntun mereka, memimpin mereka ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah online ini dengan penuh berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka acara kebaktian ini. Amin. Tuhan, biarlah ini semua menjadi persembahan yang agung di hadapan-Mu. Amin. Tuhan, inilah saatnya terindah, saat dimana kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Haleluya. Pegang
Puji meninggikan namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji meninggikan namamu selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tuhan, sungguh indah ketika kami menerima darah dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, saat yang indah di mana kami dapat bersatu dengan Engkau. Terimalah segala ungkapan pujian syukur kami kepada Engkau, penolong yang setia. Saat ku
Shalom semua, selamat pagi, selamat bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena walaupun dalam situasi kita yang sedang terjadi hari ini, saya dan engkau berada di dalam keadaan PKP, tetapi kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk menikmati Tuhan bersama. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami ada kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami akan pelajari pada pagi hari ini akan menguatkan iman percaya kami dan membuatkan kami tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini bermanfaat di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Nah, hari ini saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu tema, yaitu tentang kesetiaan Tuhan bagi hidupmu. Kesetiaan Tuhan bagi hidupmu. Nah, sebelum saya berkongsi lebih dalam lagi tentang tema ini, saya mau mengajak kita bersama-sama pada pagi hari ini melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 89 hingga ayat yang ke-90. Firman Tuhan demikian, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari turun ke turunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kesetiaan Allah itu dalam hidupmu? Ataupun apakah cara atau apa yang akan terjadi bagimu tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi hidupmu? Nah, saya dapati daripada ayat ini, saya mendapati bahwa kesetiaan Tuhan itu adalah dari keturunan ke keturunan. Maksudnya kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah putus. Ia terus menerus ada di dalam hidupmu sebagai orang yang percaya. Jadi engkau yang mendengar pada pagi hari ini, engkau harus tangkap ini message dari Tuhan bagi hidupmu baik-baik. Karena begini, inilah buktinya bahwa Tuhan yang setia bagi hidupmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, saya dapati bahwa melalui kesetiaan Tuhan, yang pertama kita pelajari pada pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan kelihatan di dalam penjagaan hidupmu, ataupun pada waktu Dia memelihara engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya dan engkau sedang berada di hari yang ke-12 PKP untuk seluruh negeri Sabah ini. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau melihat di dalam 12 hari ini, untuk apa yang engkau lakukan, untuk apa yang engkau kerjakan, Tuhan itu tetap memelihara hidupmu, tetap menjaga engkau. Nah, walaupun mungkin engkau susah untuk pergi kerja, anak-anakmu tidak dapat pergi sekolah, anak-anakmu perlu naik bukit untuk menjalankan tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar. Tetapi apa yang saya lihat, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan anak-anakmu, di dalam kehidupan keluargamu, itu kelihatan di dalam pemeliharaannya terhadapmu di 12 hari kita di PKP ini. Nah, jadi bukan saja dalam pemeliharaan bagi keluargamu, tetapi pemeliharaan bagi hidupmu secara pribadi. Nah, saudara, di dalam 1 minggu ini, engkau melakukan pekerjaan, bahkan mungkin engkau melakukan bisnis, engkau melakukan hal ini dan itu. Tetapi coba engkau renungkan kembali, di dalam 1 minggu ini, apakah kesetiaan Tuhan berhenti dalam hidupmu, di dalam menjaga engkau, di dalam memelihara engkau? Saya yakin dan percaya bahwa kesetiaan Tuhan bagi hidupmu di dalam pemeliharaannya terhadapmu itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga
pada hari ini, jika engkau dapat bersama dengan istrimu, jika engkau dapat bersama dengan anak-anakmu, dengan suamimu, dengan keluargamu, mendengar firman Tuhan ini, itu buktinya bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah lari, tidak pernah putus, tidak pernah hilang dari hidupmu. Jadi saudara, mari sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah menikmati kesetiaan Tuhan ini, kita harus meresponi kesetiaan Tuhan ini dengan bersyukur dan berterima kasih terhadap kesetiaan Tuhan yang luar biasa ini. Nah, kesetiaan Tuhan ini terjadi di dalam setiap aspek kehidupanmu. Dia memelihara engkau, dia memberikan engkau kekuatan untuk menjalani kehidupanmu, dan juga dia memberikan engkau damai sejahtera. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, kesetiaan Tuhan bukan saja kelihatan di dalam memelihara engkau, tetapi yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kesetiaan Tuhan adalah untuk memberikan imanmu itu kuat. Ataupun dengan kata lain, meningkatkan iman percayamu kepada Dia. Begini, karena kesetiaan Allah, maka kita dapat mempercayai bahwa apa yang engkau alami sekarang ini akan segera berlalu. Dengan kata yang lain, apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, apa yang sedang terjadi hari ini pasti akan berlalu di dalam kehidupan kita. Maksudnya, kesetiaan Allah bagi hidupmu bukan melemahkan imanmu, tetapi membuat imanmu itu makin kuat, makin teguh, makin luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja boleh terjadi pada hari ini, tetapi kesetiaan Tuhan itu membuat imanmu tetap kuat. Maksudnya masalah boleh ada di dalam hidupmu, pergumulan boleh ada dalam keluargamu, tetapi kesetiaan Tuhan akan meningkatkan imanmu sehingga engkau percaya bahwa hari ini kalau saya mengalami ini, pasti ini akan berlalu. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan yang setia di dalam hidupku, Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Dia setia untuk menolong engkau. Dia setia untuk menjaga engkau. Dia setia untuk melakukan apa yang sudah Dia ucapkan di dalam hidupmu. Jadi sekarang ini, apa yang engkau sedang alami, pastikan bahwa hal itu tidak akan membuat imanmu itu lemah, tetapi membuat imanmu kuat. Karena begini, hal itu akan menjadikan engkau sebagai orang yang luar biasa. Nah, iman yang ada pada kita akan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Tuhan bilang berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau boleh memindahkan gunung ini ke tempat lain. Hal ini Tuhan Yesus katakan bagi hidupmu, supaya engkau tahu bahwa melalui iman percayamu, walaupun hanya sebesar biji sesawi saja, maka hal-hal yang mustahil bagi hidupmu menjadi hal-hal yang tidak mustahil. Oleh itu, saudara yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita letakkan seluruh hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan yang perkasa, sehingga engkau dapat mempertahankan imanmu untuk terus mempercayai dan meyakini Tuhan di dalam hidupmu, di dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan. Melalui iman kita, maka kita akan mengalami kuasa Allah yang dahsyat. Kita akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Karena begini, hanya melalui iman saja kita akan melihat hal-hal yang besar yang kita tidak pernah lihat. Seorang perawan yang memiliki penyakit, kalau kita baca di dalam Alkitab, dia berkata seperti ini, hanya ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan hal itu dia lakukan, hanya menjamah jubah Yesus. Seketika juga penyakitnya itu sembuh. Kenapa itu terjadi? Karena dia memiliki iman yang besar, dia memiliki iman yang kuat, dia memiliki kepercayaannya, dia meletakkan seluruh kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga hanya melalui jamahan jubah dia sembuh. Hari ini mungkin engkau dan saya tidak dapat menjamah jubah Tuhan,
Karena Tuhan sudah ada di sorga. Tetapi hari ini melalui imanmu engkau bisa mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Jika engkau sakit hari ini, hanya satu hal, percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kesembuhan di dalam hidupmu. Saya berdoa supaya melalui kesetiaan Tuhan bagi hidupmu akan membuatkan engkau memiliki iman yang luar biasa. Nah, karena imanlah kita dapat memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Karena begini, orang yang memiliki iman, mempercayai Tuhan, pasti dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Oke? Jadi melalui iman hubungan kita itu dengan Tuhan makin kuat. Maksudnya dengan iman kita percaya kepada Tuhan akan membuat hidup kita ini mengerti dan memahami bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat melakukan sesuatu yang luar biasa selain daripada Tuhan. Jadi iman itu yang membuatkan kita mempercayainya. Nah, karena iman kita ada kekuatan untuk menjadi terang dan garam dunia. Iman bukan hanya sebuah kepercayaan, tetapi ia harus disertai dengan sebuah tindakan. Tindakanmu pada pagi hari ini adalah mempercayai Dia. Bukan saja itu, tetapi engkau harus berdoa, engkau harus meminta. Melalui iman permintaanmu kepada Tuhan, maka itu akan dijawab. Saudara yang dikasih, mungkin engkau berdoa hari ini, Tuhan belum kasih. Engkau harus bersyukur. Mungkin engkau meminta sesuatu hari ini, ataupun sepanjang minggu ini engkau minta kepada Tuhan, engkau belum dijawab doamu itu, tetapi engkau harus bersyukur karena begini, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa bagi hidupmu di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga dan yang terakhir yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan bagi hidupmu akan membuat engkau aman. Nah, kalau kita melihat 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, namun Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan dan melindungi kamu dari yang jahat. Maksudnya kalau Tuhan yang melindungi engkau dari yang jahat, dari hal-hal yang buruk, maka engkau akan berada dalam situasi yang aman. Nah, Dia setia melakukan itu bagi hidupmu. Nah, apapun yang engkau hadapi hari ini, Allah ada bersama dengan engkau. Dia memberikan keamanan di dalam hidupmu. Dia juga akan memberikan perlindungan bagi hidupmu. Dia juga akan membolehkan engkau untuk merancang sesuatu di dalam hidupmu. Nah, mungkin kuasa-kuasa kegelapan atau orang yang tidak suka dengan engkau boleh saja merancang sesuatu yang tidak baik bagi hidupmu. Namun, hal itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena Dia setia untuk menjaga engkau, untuk melindungi engkau. Dengan kata yang lain, Dia setia untuk memberikan keamanan bagi hidupmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pada pagi hari ini terus menerus hidup bersama dengan Tuhan. Terus menerus melakukan apa yang Tuhan mau supaya engkau kerjakan bagi hidupmu. Karena begini, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau supaya engkau mengasihi Dia. Karena pada waktu engkau mengasihi Dia, maka saya yakin dan percaya bahwa engkau mengasihi Dia bukan karena engkau kuat dan mampu untuk mengasihi Dia, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi engkau sehingga engkau bisa mengasihi Dia. Tetapi sebagai tindak balas kita terhadap kesetiaan Tuhan bagi hidupmu pada pagi hari ini adalah engkau harus tetap setia, mengasihi Dia di dalam semua aspek kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak perkara yang terjadi di tahun yang lalu. Tetapi pada tahun ini kita melihat kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi hidup. Oleh itu, mari saya mengajak kita semua yang ada pada pagi hari ini, dimanapun engkau berada. Apakah mungkin engkau ada di rumah bersama keluarga, mungkin engkau ada di dalam kereta atau di mana saja engkau berada. Mari kita sama-sama meresponi
kebenaran firman Tuhan ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi hidupmu. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Karena kami belajar sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tentang kesetiaan yang Engkau berikan kepada kami adalah kesetiaan yang benar-benar tulus. Terima kasih untuk itu Tuhan. Biarlah kami yang sudah menikmati kesetiaan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau meresponinya dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami. Ampuni kami kalau kami lalai untuk melaksanakan apa yang sepatutnya kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam hal kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga. Tapi pada pagi hari ini melalui kesetiaan-Mu kami diingatkan bahwa satu hal yang kami lakukan adalah kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sakit, saya berdoa, Tuhan jamah, Tuhan melepaskan mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka hadapi. Apapun itu saya percaya, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapat kesembuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah nama-Mu. Saya berdoa supaya Engkau terus memberkati mereka, memimpin mereka dan menyertai hidup mereka dimanapun mereka berada. Pada esok hari mereka akan melakukan pekerjaan mereka semula. Apapun jenis pekerjaan yang mereka lakukan, saya berdoa supaya Engkau sendiri yang akan melindungi mereka. Engkau menjaga keluar masuk mereka di rumah. Anak-anak mereka juga dalam lindungan penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang kerja di kebun dan lain sebagainya, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan supaya biarlah mereka juga menikmati berkat yang daripada Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oke, kita sudah selesai pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita pelajari membuat engkau terus setia kepada Tuhan. Oke, kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.